Meskipun amalan ibadah kurban sudah berakhir, namun nilai filosofi pengorbanan itu hendaknya senantiasa meresap dalam pribadi kita masing-masing sampai kepada akhir hayat kita. Karena sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah, nilai-nilai pengorbanan itu sudah ditanamkan oleh Allah sejak generasi awal manusia ini ada. Sejak zamannya Nabi Adam, Allah sudah memerintahkan yang adanya pengorbanan itu, di mana saat itu kedua putra daripada Nabi Adam diminta oleh Allah untuk berkorban. Qabil berkorban dengan mengorbankan hasil tanamannya. Dipilih yang kurang bagus, yang jelek-jelek dia pilih untuk berkorban. Sementara si Habil putra Nabi Adam yang lain berkorban dengan binatang ternak. Dipilih yang terbaik, yang paling sehat, paling gemuk. Dia merasa tidak cukup dengan itu, dia tambahi dengan sayur mayur dan buah-buahan. Pada akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, korban yang diterima oleh Allah adalah korbannya si Habil. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah surat ke-5 pada ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah satu dari keduanya, yaitu korbannya Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu korbannya Qabil. Para jamaah yang dirahmati Allah, memang tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita berkorban harusnya yang baik-baik dari diri kita. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah surat kedua ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Maka sangat pantas kalau kemudian korban yang diterima itu adalah korbannya si Habil, karena dia memilih yang terbaik yang dia miliki yang dikorbankan. Sementara korban si Qabil ditolak oleh Allah karena dia memilih korbannya itu yang buruk-buruk. Para jamaah sidang sholat Jumat Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun syariat korban itu sudah ada sejak generasi umat pertama zamannya Nabi Adam, namun pengorbanan atau ibadah korban yang kita ikuti itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Berawal dari kisah asbabun nuzulnya, kisah daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan sesuatu yang sangat istimewa. Anak yang sangat dia cintai, anak yang sangat diidam-idamkannya, sebagaimana dia senantiasa berdoa di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 100, ya Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Nabi Ibrahim senantiasa mohon kepada Allah agar dianugerahi seorang anak yang soleh. Namun tatkala Allah sudah memberikan anugerah seorang putra yang sangat diidam-idamkan itu, tiba-tiba Allah meminta kembali putranya ini. Di saat anak sudah mampu diajak bekerja, tiba-tiba Allah minta kepada Ibrahim anaknya itu dikembalikan kepada Allah. Permintaan Allah pun dengan cara yang sangat tidak masuk akal, agar Ibrahim menyembelih putranya yang sangat dia cintai itu.
Para jamaah yang dirahmati Allah, Ibrahim adalah nabi yang mulia, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, nabi pilihan, nabi utama. Maka sekalipun perintah Allah sangat tidak masuk akal dan perintah itu hanya lewat mimpi, Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sepenuh hati. Maka diajaklah anaknya ke satu tempat. Dia sampaikan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tar. Wahai anakku yang aku sangat sayangi, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapat. Maka si anak pun menjawab, qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Katakan, wahai ayahku tercinta, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kau akan mendapati diriku sebagian dari orang yang sabar. Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilihan kata yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat siap menerima perintah Allah. Kata ini ara, aku melihat, itu menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim seolah melihat betul bahwa ini memang betul-betul perintah Allah di hadapan mata beliau. Seolah Allah terlihat oleh beliau bahwa ini adalah perintahnya Allah. Menunjukkan betapa tenangnya Nabi Ibrahim menghadapi masalah. Ini ara itu kalimat fi'il mudhari', present tense, satu kalimat yang sedang berlangsung dan senantiasa berlangsung. Jadi seolah-olah ingin mengatakan kepada Ismail anaknya, wahai anakku yang aku sayangi, sungguh ayah benar-benar melihat seolah hari ini, saat ini Allah merintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Benar-benar ini perintahnya. Menanggapi ini pun sang anak juga menjawab dengan sangat elegan, ya abatif al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku yang sangat aku cintai, kalau itu perintah Allah, laksanakan wahai ayah. Insya Allah akan mendapati diriku sebagian saja dari orang yang sabar. Jawaban yang sangat elegan menunjukkan kesadaran dan kesabaran yang luar biasa dari seorang anak kecil yang namanya Ismail ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah pengorbanan mulai dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, ada hikmah, ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Paling tidak yang pertama adalah bahwasanya ketika kita berkorban, ketika kita menginfakkan di jalan Allah, harus yang baik-baik. Yang buruk-buruk yang kita sudah nggak suka, jangan dikorbankan. Dan pengorbanan yang diterima oleh Allah itu yang baik-baik dari diri kita. Pelajaran yang kedua, para jamaah dirahmati Allah, ketika kita berislam dan kita ngaku diri kita ini orang yang beriman, maka ketika kita berislam, Islamnya harus totalitas. Islam itu adalah al-istislam lillah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah, apapun yang disyariatkan oleh Allah, sekalipun itu menurut akal sehat kita ini tidak masuk akal, tapi kalau itu memang perintah Allah, maka kita harus pasrah melaksanakannya, sebagaimana Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya. Berislam itu harus totalitas
Tidak boleh ada penolakan sedikit pun. Ketika Allah memerintahkan kita laksanakan, ketika Allah melarang kita tinggalkan. Itulah berislam yang sebenarnya, sebagaimana diajarkan kepada kita dari kisah menyembelihnya Ibrahim kepada putra tercintanya Ismail. Pelajaran berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah yang kita bisa petik dari kisah penyembelihan Ibrahim kepada Ismail, yang kemudian oleh Allah ketika pedangnya sudah sekian sepermili menempel di lehernya Ismail, tiba-tiba Allah ambil Ismail digantikan dengan seekor domba. Ini maknanya para jamaah dirahmati Allah, sesungguhnya nyawa manusia itu sangat berharga, nyawa manusia itu mulia. Sekalipun kita sangat mencintai Allah dari semua makhluknya, daripada semua makhluknya, namun Allah ternyata mengajarkan kepada kita, begitu pedang hendak menyentuh lehernya Ismail, Allah ambil itu Ismail diganti dengan seekor domba untuk menyelamatkan nyawa manusia. Maka pelajaran pentingnya para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya menyelamatkan nyawa manusia itu adalah perkara darurat, perkara penting dan mendesak yang harus kita perjuangkan. Allah gambarkan di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 32, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Nilai nyawa seorang itu seperti nilai nyawa seluruh manusia di jagat raya ini. Sangat mulia. Itulah pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Ismail. Tetap kita ini melaksanakan perintah Allah. Di saat kita betul-betul menjalankan perintah Allah, Allah punya skenario yang lain, bahwa Allah pasti akan menyelamatkan nyawa manusia ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa-peristiwa kekinian seperti yang terjadi sekarang ini, pembunuhan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, itu harus menjadi keprihatinan kita semua. Ketika kita tidak bisa membela langsung terjun ke sana, maka harusnya menjadi tuntunan pribadi kita masing-masing, bagaimana caranya agar kita ini bisa menyelamatkan seorang manusia, tidak hanya seorang muslim. Karena itu memang perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 tadi, menyelamatkan nyawa satu orang itu ibarat menyelamatkan seluruh manusia. Pelajaran berikutnya para jemaah dirahmati Allah dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Ismail adalah sesungguhnya Allah hendak mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan yang kemudian dilambangkan dengan penyembelihan seekor domba itu, penyembelihan dengan binatang itu mengajarkan kepada kita hendaknya kita ini menyembelih, membunuh sifat-sifat kebinatangan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu binatang itu tidak punya aturan. Binatang itu rakus terhadap makanan. Binatang itu nafsunya luar biasa dominan, tidak punya akal. Sifat-sifat kebinatangan itulah yang hendaknya kita sembelih. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang ada pada diri kita, kecintaan kepada kita, kepada harta, kepada tahta, kepada wanita, itu hendaknya kita sembelih sebagaimana Nabi Ibrahim sangat cinta kepada anak yang digadang-gadang selama ini. Tapi Allah ketika memintanya untuk menyembelihnya, Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah,
Kisah pengorbanan dengan penyembelihan binatang ini memberikan instruksi kepada kita bahwa kita pun harusnya menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, kecintaan kita kepada harta benda, kecintaan kita kepada tahta dan seterusnya. Jangan sampai kemudian mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.